malam Bapak Ibu sekalian yang sudah hadir pada kesempatan kali ini. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah datang ke kegiatan penyuluhan kali ini. Kebetulan kami dari mahasiswa UNSUD Prodi D3 Agribisnis akan menyampaikan terkait permasalahan yang ada pada kelompok tani ini. Kebetulan kemarin kita sudah mewawancarai kelompok tani yang diketuai oleh Pak Sudarwo. Beliau menyampaikan terkait dengan permasalahan yang ada di kelompok tani. Sebelumnya perkenalan dari kami, saya Ismi Nurjana, saya Mariana Nurjana, saya Revani Kamilia, saya Kel dari Tim Ramadan, dan teman kita yaitu Boni. Selanjutnya terkait dengan kelompok tani. Mungkin dari Bapak Ibu kan pasti udah tergabung dari kelompok tani, pastinya udah tahu dong apa artinya dari kelompok tani tersebut. Kelompok tani itu kan merupakan suatu kelembagaan di tingkat petani yang dibentuk untuk mengorganisir para petani dalam usaha tani. Nah, kebetulan di kelompok tani ini tuh kita mewawancarai kelompok tani Budi Rahayu yang diketuai oleh Pak Sudarwo. Selanjutnya terkait dengan permasalahan ada di kelompok tani Budi Rahayu. Kemarin kita kan udah sempat ngobrol ya sama Pak Sudarwo. Beliau tuh mengatakan terkait dengan permasalahan yang ada di kelompok tani. Sebenarnya permasalahan yang ada di kelompok taninya itu permasalahan yang cukup penting atau krusial ya teman-teman. Bapak dan Ibu. Cukup krusial ya Bapak dan Ibu. Penyebabnya itu diantaranya terkait dengan rendahnya peran pengurus kelompok tani, terus kurangnya pembinaan dari aparat penyuluh, dan struktur organisasi yang tidak jelas dan tidak berfungsi. Pak Sudarwo kemarin mengatakan kalau di kelompok taninya itu sudah ada organisasinya, namun peran pengurusnya itu kurang, kayak pengurusnya itu kurang mengajak para Bapak Ibu untuk bisa aktif dalam kelompok taninya. Mungkin dari pengurus bisa untuk lebih menggiatkan kembali terkait dengan kumpul-kumpul kelompok tani untuk membahas terkait isu-isu yang ada di kelompok tani, permasalahan untuk menyelesaikan strategi. Terus dari penyuluh juga ikut andil nih Bapak dan Ibu. Misalnya dari penyuluh nih, mereka itu menyuluh hanya ketika ada suatu program saja. Mereka menyuluh tidak berkelanjutan. Jadi mungkin dari Bapak Ibu bisa meminta kepada penyuluh untuk terkait dengan penyuluhan agar bisa tetap berkelanjutan dan tidak berkomunikasi. Selanjutnya ada terkait dengan struktur organisasi yang tidak jelas dan tidak berfungsi. Mungkin dari Bapak Ibu merasa kalau adanya dari kelompok tani ini tuh kayak cuman ada doang kayak gitu. Nggak ada kayak Bapak Ibu tuh kayak ikut andil dalam kelompok tani tersebut. Seharusnya Bapak dan Ibu juga harus bisa ikut andil dalam kelompok tani tersebut agar bisa mencapai tujuan dari kelompok tani tersebut. Selanjutnya akan dipresentasikan atau dijelaskan oleh teman saya. Strategi dalam meningkatkan peran Poktan. Jadi yang pertama itu ada meningkatkan akses ke modal dan pembiayaan. Dan yang kedua, pengembangan kapasitas kelompok tani. Yang ketiga, penguatan jaringan dan kerjasama. Dan yang keempat, fasilitas akses teknologi pertanian. Ya, mungkin dari akses modal dan pembiayaan ya. Mungkin dari Bapak Ibu tuh tergabung dalam kelompok tani, motivasinya untuk meningkatkan modal gitu. Mungkin dari kelompok taninya itu menyediakan sebuah koperasi atau pinjaman atau yang lain-lainnya. Mungkin bisa dibicarakan lagi sama pengurusnya. Selanjutnya terkait dengan pengembangan kapasitas kelompok tani. Pengembangan kapasitas kelompok tani ini tuh bisa melalui dengan pengembangan SDM-nya. Misal para petani itu diikutkan pelatihan-pelatihan, terutama dalam usaha tani yang menghasilkan produk turunan, supaya Bapak dan Ibu itu bisa menjual produk pertanian itu tidak secara mentah. Karena kalau secara mentah kan pasti Bapak Ibu tahu sendiri lah, harganya itu lebih terjangkau gitu, lebih murah. Sedangkan kalau produk turunan itu kan pasti harganya nilai jual yang lebih tinggi. Selanjutnya penguatan jaringan dan kerjasama.
Oh iya, Bapak dan Ibu itu kalau misalnya tergabung dalam kelompok tani bisa juga berkolaborasi dengan kelompok yang lain. Gak harus kelompok tani juga, bisa aja berkolaborasi dengan kelompok remaja di desa atau kelompok yang ada di desa atau di manapun itu yang sifatnya saling menguntungkan gitu, supaya saling bisa menambah relasi, menguntungkan dan biar produk pertaniannya juga bisa lebih dikenal lebih jauh, banyak peminatnya. Selanjutnya tentang fasilitas akses teknologi pertanian. Pasti di dalam kelompok tani itu kan ada penyuluhannya ya Bapak Ibu. Nah, nanti bisa meminta kepada penyuluh untuk diberikan tentang ilmu atau penyuluhan terkait dengan teknologi pertanian yang ada, atau sesuatu yang belum Bapak Ibu ketahui atau yang belum Bapak Ibu kuasai. Selanjutnya yaitu membangun partisipasi kelompok tani dapat dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama yaitu meningkatkan kesadaran dan komitmen. Yang kedua, meningkatkan keterlibatan masyarakat. Yang ketiga, meningkatkan keterampilan dan pengetahuan. Terus yang keempat, meningkatkan keaktifan. Yang kelima, meningkatkan berpartisipasi. Terus yang keenam, meningkatkan komunikasi. Ketujuh, meningkatkan keterbukaan. Dan yang terakhir yaitu meningkatkan kesadaran terhadap pentingnya berpartisipasi dan evaluasi. Ya, selanjutnya terkait dengan tujuan diadakannya penyuluhan. Ya, dan yang terakhir adalah tujuan diadakannya penyuluhan yang penting sekali ya sebagai partisipan untuk mengikutinya, karena akan ada beberapa poin yang bakal ketinggalan apabila kita tidak ikut secara terpadu atau secara berkala. Jadi yang pertama itu meningkatkan pengetahuan dan keterampilan petani dalam mengelola usaha tani. Tentu saja ilmu seperti ini sangatlah penting, terutama dalam mengelola pertanian. Sedangkan apabila partisipasinya sedikit dan bahkan sampai tidak ada yang mau ataupun masuk ilmu tersebut di dalam suatu kelompok tani, maka tentu saja akan menghambat dalam kegiatan pengelolaan usaha tani, dan itu tentu saja akan berpengaruh kepada hasil tani dan juga kepada keuangan kondisi finansial daripada kelompok usaha tani tersebut. Yang kedua adalah mengembangkan kekuatan internal kelompok tani untuk mencapai skala ekonomi yang lebih baik dalam aspek kualitas, dan kontinuitas. Tentu saja mengembangkan kekuatan internal kelompok tani yaitu seperti untuk mengembangkan bonding antara satu dan yang lainnya dari internal anggota tersebut. Tentu saja kerjasama yang baik akan menghasilkan kuantitas, kualitas, dan kontinuitas yang baik dan juga terstruktur. Yang ketiga adalah meningkatkan kesejahteraan. Tentu saja itu sudah jelas karena pertanian dan kelompok tani yang secara bekerjasama dengan baik tentu saja akan menghasilkan hasil usaha tani yang tinggi dan juga produk yang berkualitas, dan juga acara kelompok tani pasti akan terstruktur dengan baik. Yang keempat adalah meningkatkan keaktifan anggota dalam setiap kegiatan, dan tentu saja kita harus untuk meningkatkan keaktifan anggota, kita harus memiliki bonding satu sama lain yang baik agar kita semua dapat mengenal satu sama lain dengan baik, dapat bekerja sama dengan baik, dan juga kita semua dapat tidak ragu kepada yang tua maupun yang kepada muda untuk saling berbaur yang dengan baik dan dalam suatu keanggotaan ataupun dalam suatu kegiatan. Yang terakhir adalah tercapainya tujuan kelompok yang ditentukan dengan adanya partisipasi yang dilakukan oleh anggota. Kerjasama yang baik tentu saja akan menghasilkan tujuan yang terstruktur juga, tujuan yang jelas dan juga yang baik, dan visi misi yang jelas, dan terutama pasti akan lebih mempermudah dalam suatu kelompok tani untuk mencapai tujuan tersebut. Sekian dari saya. Dilanjutkan kepada Ismi Nurjana. Selanjutnya adalah sesi diskusi. Diharapkan untuk Bapak dan Ibu bisa bertanya kepada kami jikalau ada yang masih dibingungkan atau ada sesuatu yang perlu ditanyakan. Mungkin sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.